pembelajaran yang hari ini kita lalui menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita di kehidupan yang selanjutnya. Ya, Ibu akan menyuruh Indar untuk memimpin doa. Silakan Indar memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ahmad Saifuddin, Aldi Buhari, Devi Yahira, Ina Anggraini, tidak semua ya, karena teman kita Rizky tidak sekolah karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan teman kita yang hari ini tidak sekolah besok bisa sekolah dengan keadaan sehat. Baiklah anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi. Ada yang masih ingat materi tentang apa? Teks, pidato, persuasi. Tepuk tangan dulu untuk Asri. Ya, Asri ingat tentang teks, pidato, persuasi. Coba, ada yang masih ingat apa itu pidato persuasif? Teks sebuah rujukan atau teks rujukan. Hari ini kita akan belajar tentang teks cerpen. Ada yang tahu apa itu cerpen? Cungkang tangan. Apa Munjia? Cerita pendek. Iya, nggak apa-apa Munjia, kan ini juga belajar. Ada lagi yang bisa menambahkan apa itu teks cerpen? Apa? Cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10 kata. Ya. Di sini Ibu ada video tentang teks cerpen. Silakan kalian amati video yang akan Ibu. Di sebuah desa ada seorang ibu yang baru saja melahirkan. Setelah melahirkan, ibu itu ingin melihat keadaan bayinya. Bisakah saya melihat bayi saya? Minta sang ibu kepada bidan. Barusan kalian sudah melihat contoh dari teks cerpen. Ada yang bisa menyebutkan apa isi dari video yang barusan kalian simak? Tidak. Kalau ada, silakan kalian tunjuk tangan. Mau menambahkan? Unjia? Aldi? Kasih sayang seorang ibu. Ya, betul ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, barusan kalian telah menyimak tentang contoh dari teks cerpen. Sekarang Ibu akan memaparkan materi tentang teks cerpen itu. Apa sih itu cerpen? Definisi cerpen. Cerpen menurut H.B. Justin, Sang Paulus Sangseron, ya. Cerita pendek. Menurut H.B. Justin, yang disebut dengan cerita pendek adalah, ada yang bisa membacakan? Cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Menurutnya dalam cerpen tidak ada cerita hingga Terima kasih Asri sudah mau membacakan tentang pengertian cerpen menurut para ahli. Jadi dapat disimpulkan bahwa cerpen itu adalah prosa fiksi yang menceritakan satu peristiwa istimewa atau satu persoalan yang dialami oleh tokoh utamanya. Jadi dalam cerpen itu hanya ada satu konflik ya. Cerpen itu hanya ada satu konflik saja. Di sini ada ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen, satu, bersifat fiktif. Apa itu fiktif? Fiktif itu apa? Fiktif itu tidak nyata
ya. Cerpen yang satu bersifat fiktif, yang keduanya panjang cerpen kurang dari 10.000 kata. Yang ketiganya habis dibaca ya. Terus selanjutnya ada unsur-unsur pembangun cerpen. Unsur-unsur pembangun cerpen atau pembentuk cerpen itu ada dua. Yang pertama ada unsur intrinsik dan yang keduanya ada unsur ekstrinsik. Coba bacakan. Aldi, apa saja unsur intrinsik cerpen? Aldi, bacakan apa saja unsur intrinsik cerpen? Tema, Ada tema, yang keduanya alur, plot, alur atau plot, yang ketiganya latar, ada latar, yang keempatnya jangan Aldi terus. Sipdi, apa saja yang keempatnya? tokoh atau penokohan, Tokoh atau penokohan, yang kelimanya Judika, gaya bahasa, gaya bahasa, yang keenamnya coba Imram, sudut pandang, sudut pandang, terakhir Siti Hadijah, amanat. Oke, kita bahas satu-satu. Ada tema. Apa itu tema? Tema itu adalah pokok cerita dalam cerpen. Jadi nanti si cerpen yang kita baca itu menjelaskan tentang apa, menceritakan tentang apa. Itu yang dimaksud dengan tema, ya. Tema itu ada tema keluarga, tema persahabatan, ya, temanya pendidikan, banyak sekali temanya. Tema itu pokok cerita, ada ide pokok yang mendasari cerita. Nah, tema cerpen umumnya berkaitan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Yang keduanya ada alur. Alur teh jalan cerita. Ya. Jalan cerita itu kan banyak. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Alur maju itu seperti apa? Alur maju itu yang menceritakan dari awal sampai akhir. Alur mundur itu dari akhir dulu diceritakannya. Terakhir mahal baru ke awal, itu alur mundur. Yang terakhir ada alur campuran. Alur campuran itu bisa saja dari awal, tengah, baru ke akhir. Itu alur. Ya. Selanjutnya ada latar. Latar itu dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana, ya. Apa latar tempat? Siapa yang tahu apa itu latar tempat? Macam bangunan rumah, sekolah, Nah, pintar, asli, ada semacam bangunan rumah, sekolah itu ya. Tempat, latar tempat itu tempat terjadinya peristiwa. Kalau latar waktu, Judika, latar waktu apa? siang, malam, Oh, siang, malam, benar ya, betul sekali Judika. Latar waktu itu siang, malam, sore hari, terus pagi hari. Itu latar waktu itu kapan terjadinya peristiwa itu. Dari penjelasan yang Ibu barusan sampaikan, ada yang ingin kalian tanyakan? Atau kalian kurang pahami? Silakan angkat tangan. Mengerti semua? Ya, kalau sudah mengerti, di sini Ibu ada lembar tugas untuk kalian. Ya. Nanti tugasnya kalian baca teks cerpen ini, kemudian diskusikan bersama kelompoknya, cari unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat di dalam cerpen yang kalian baca. Oke, ngerti? Di sininya ada di lembar belakang ya. Di sini kan ada ditulis soalnya. Nah, kamu isi tulis jawabannya saja di sini. Oke? Sudah selesai semua? Sudah. Silakan kumpulkan.
sudah ya, semuanya sudah mengumpulkan lembar kerjanya. Untuk sekarang bagian kalian untuk mempresentasikan ke depan. Silakan kelompok yang pertama ya akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, yaitu kelompok bunga teratai. Silakan kelompok bunga teratai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bunga teratai yang mempresentasikan hasil jawaban kami. Pertanyaan pertama, apakah judul cerpen menarik para pembacanya? Jawaban kita sangat menarik karena kejujuran satu tokoh yang bernama Ipin yang mengembalikan barang yang ditemuinya ke pemiliknya. 2. Sebutkan unsur-unsur intrinsik pada cerpen di atas. Jawaban kita ada tokoh Ipin, Ipul, Pak Edition, Istri Pak Edition, dan saudaranya Ipin. Kata waktu, pagi hari dan malam. Kata tempat, jalan, rumah, dan kios. Kata peristiwa, menemukan perhiasan di jalan dan kemalingan. Tema adalah kejujuran. Yang amanat menurut kita adalah kejujuran akan membawa kita ke kebahagiaan. 3. Sebutkan unsur-unsur ekstrinsik pada cerpen di atas. Nilai moral menurut kita adalah Ipin mengembalikan barang penemuannya ke pemiliknya. Nilai sosial, Edition membuatkan kios untuk Ipin. Itu adalah hasil jawaban dari kelompok bunga teratai. Nah ya, itu barusan hasil presentasi dari teman-teman kalian tentang unsur intrinsik cerpen. Sudah paham materi tentang cerpen? Paham. Jadi cerpen itu apa? Cerita Pendek atau prosa fiksi yang ceritanya, kata-katanya tidak lebih dari 10.000 kata. Terus yang keduanya cerpen itu bisa habis dalam sekali duduk, ya itu. Terus unsur-unsur pembentuk cerpen ada 2, ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Coba sebutkan unsur intrinsik cerpen. Tema, terus alur, terus tokoh atau penokohan, latar, amanah, sudut pandang, dan gaya bahasa. Kalau sekarang sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, ada soal post-test yang harus kalian kerjakan. Ibu akan kirim linknya ke Indah ya. Nanti Indah bagikan ke teman-teman. Silakan Indah bagikan linknya kepada teman. Selesai? Kalau sudah selesai, habis ya. Ibu ingatkan lagi, kalian hafal lagi di rumah ya. Baik itu tentang pengertian cerpen, unsur intrinsik dan ekstrinsik, itu dihafalkan lagi di rumah. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, pertemuan selanjutnya, kita akan membahas struktur teks cerpen dan kaidah pembahasan dari teks cerpen. Jadi buka lagi bukunya, buku paketnya buka lagi di rumah, dihafalkan lagi dan baca lagi di rumah ya. Jangan kebanyakan main HP, jangan kebanyakan main ya. Belajar di rumah supaya nanti ketika kalian belajar di sekolah sudah paham ya, tinggal sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang dibelajarkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Indah, untuk menutup pembelajaran